Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin, Allahumma amin. Kembali kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga saja nikmat demi nikmat tersebut dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inilah yang menjadi tujuan utama sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita dapat taufik, dapat pertolongan serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menjalankan ibadah kepada Allah, kita pun melakukan hal itu sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kajian tafsir untuk kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan membicarakan ayat yang ke-44 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat yang mulia ini sesungguhnya masih membicarakan tentang keadaan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan perihal mereka berikutnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu senantiasa membaca kitab? Afala ta'qilun, apakah engkau tidak mengerti? Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan,
Imam Ibnu Katsir mengatakan, kaifa yaliku bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birr. Bagaimana pantas terhadap kalian wahai para ahli kitab untuk memerintahkan orang lain menjalankan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas. Karena apa? Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa membaca kitab. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini kita lihat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, kebaikan di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah albir. Nah, secara bahasa albir artinya adalah bumi. Ya Pak ya. Jadi secara bahasa albir adalah artinya bumi. Seperti kita lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi dan telah nyata kerusakan terjadi di muka bumi dan juga telah terjadi di lautan disebabkan karena perbuatan umat manusia. Jadi al-barri di sini di dalam ayat yang baru saja kita sampaikan diartikan dengan bumi. Jadi arti yang sesungguhnya untuk albir atau albar adalah bumi. Nah, kenapa kebaikan di dalam ayat ini Allah gunakan dengan bahasa bumi? Hal ini disampaikan oleh ulama-ulama kita disebabkan karena kebaikan yang bernama albir adalah kebaikan yang sangat luas. Ya Pak ya. Jadi kebaikan yang disebut dengan albir adalah kebaikan yang sangat luas, bahkan luasnya mengalahkan bumi. Jadi titik persamaan antara kebaikan yang disebut dengan albir dengan albar bumi sama-sama luas. Makanya apabila kita lihat di dalam Al-Quran ya Pak ya, kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Allah dengan menggunakan albir, yaitu kebaikan yang sangat banyak atau kebaikan yang sangat luas. Ya, sebagai contoh, berbakti kepada orang tua, ini istilahnya birrul walidain. Sama dengan apa yang ada di dalam ayat ini Pak ya, birrul walidain. Nah, kenapa kebaikan kepada orang tua istilahnya menggunakan albir?
Nah, disebabkan karena berbakti kepada orang tua itu tidak boleh sempit. Artinya segala macam kebaikan-kebaikan, apapun ia bentuknya gitu Pak. Nah, ini harus kita baktikan kepada kedua orang tua kita. Bahkan seandainya ya Pak ya, seorang anak berumroh bersama kedua orang tuanya. Lalu dalam perjalanan umroh itu ia menggendong orang tuanya gitu. Kemudian sampai di tanah suci, ketika menjalankan manasik umroh, ia gendong kedua orang tuanya gitu ya. Sesungguhnya belum cukup Pak. Ya. Berbakti kepada orang tua dalam keadaan seperti itu gitu ya. Sesungguhnya belum cukup. Kenapa demikian? Karena bakti kepada orang tua Allah gunakan dengan istilah al-bir. Jadi mesti dilakukan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, apapun kebaikan-kebaikan, ini semuanya harus kita jadikan sebagai bakti kepada orang tua. Kemudian contoh lain terkait dengan al-bir ya Pak ya. Di mana kita katakan tadi, hal ini adalah kebaikan yang sangat luas dan sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib." Jadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah ini adalah kebaikan yang bernama albir. Akan tetapi apakah kebaikan albir cukup hanya ini aja? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Walakinnal birra, akan tetapi perbuatan albir yang lain kata Allah masih banyak. Allah mengatakan man amana billah, beriman kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal malaikah, beriman kepada para malaikat. Wal kitab, beriman kepada kitab-kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi-nabi dan para rasul. Kemudian selanjutnya wa aqamas shalah, mendirikan salat. Jadi banyak sekali Pak ya disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang sama terkait kebaikan-kebaikan, karena Allah di dalam ayat ini sedang berbicara tentang albir. Kemudian selanjutnya dapat juga kita lihat contoh yang lain di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang luas sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Jadi menginfakkan harta yang paling dicintai, hal ini dikatakan oleh Allah merupakan perbuatan albir. Kenapa demikian? Disebabkan karena apabila seseorang dapat berinfak terhadap harta yang paling ia sukai, sudah barang tentu ya Pak ya, harta yang tidak disukai atau tidak disukai banget, ini akan mudah baginya untuk diinfakkan. Jadi oleh sebab itu, seperti yang kita katakan tadi ya, bahwa albir mengandung makna kebaikan yang sangat luas. Adapun pelaku dari albir, ini di dalam Al-Quran Allah sebut mereka dengan julukan al-abror.
Ya Pak ya. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas, nah mereka ini dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-abrar. Seperti kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan kebaikan yang banyak, lafi na'im, pasti akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk para malaikat, ya Pak ya. Jadi malaikat itu kan seperti kita ketahui dari waktu ke waktu mereka selalu melakukan kebaikan. Jadi malaikat-malaikat itu la ya'suna, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, mereka selalu mentaati perintah tersebut. Jadi intinya para malaikat setiap saatnya dari waktu ke waktu selalu melakukan kebaikan. Jadi kebaikan mereka itu banyak dan luas sekali. Makanya malaikat-malaikat di dalam hadis dijuluki oleh Nabi kita dengan istilah al-barrah. Jadi kalau umat manusia yang melakukan albir, kebaikan yang luas, mereka disebut dengan istilah al-abrar. Adapun untuk malaikat, mereka juga memiliki kebaikan yang sangat luas. Nah, mereka dijuluki dengan al-bararah. Seperti di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Pak ya, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Kata Nabi apa? Ma'al karomil bararah. Ia akan senantiasa didampingi oleh malaikat-malaikat yang mulia, al-bararah, yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi inilah julukan terhadap orang-orang yang melakukan albir. Adapun jika ia umat manusia dijuluki dengan abrar, adapun para malaikat dijuluki dengan al-bararah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, sebagai contoh untuk orang-orang yang melakukan albir, melakukan kebaikan yang sangat banyak dan sangat luas, baik ia secara kuantiti maupun secara item gitu Pak ya. Jadi secara kuantiti ibadahnya sangat besar. Secara jumlah ibadahnya sangat fantastis gitu Pak ya. Kemudian secara item ibadahnya bermacam-macam gitu. Ya, jadi ibadahnya banyak macamnya. Kemudian per macam ia lakukan dengan jumlah yang fantastis. Nah, ini siapa kira-kira contohnya? Contohnya adalah Abu Bakar. Ya Pak ya. Jadi kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat giat dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada sahabat-sahabat sewaktu selesai dari sholat subuh. Ya, jadi Nabi bersama sahabat selesai sholat subuh Pak ya. Kemudian Nabi membalik wajahnya setelah salamnya Pak ya, membalik wajahnya menghadap kepada sahabat-sahabat atau jamaah. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pada saat ini telah menjenguk orang sakit? Di antara sahabat-sahabat yang hadir, yang menjawab hanya Abu Bakar. Kata dia bahwa ia telah menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang telah menyaksikan jenazah saudaranya sesama kaum muslimin? Lagi-lagi yang menjawab satu-satunya hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa ia sebelum subuh telah mendatangi, telah menyaksikan jenazah kaum muslimin.
Kemudian Nabi kita bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, Pak ya, siapa di antara kalian yang telah memberikan makan kepada fakir dan miskin? Nah, lagi-lagi pertanyaan ketiga ini pun, ya, yang menjawab adalah Abu Bakar. Kemudian yang keempat, Nabi kita bertanya lagi gitu, Pak. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang telah berinfak di jalan Allah? Kemudian yang menjawab lagi-lagi Abu Bakar. Nah, inilah orang-orang yang abaror ya Pak ya. Orang-orang yang melakukan kebaikan yang sangat luas. Coba Bapak perhatikan. Waktu sebelum subuh, Abu Bakar sudah melakukan banyak sekali kebaikan. Kita belum bicara soal qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir ya Pak ya. Ini kebaikan atau ibadah yang berkaitan dengan hak Allah. Nah, setelah itu ternyata Abu Bakar telah menjalankan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan. Dan kebaikan yang berkaitan dengan hablum minan nas yang telah dilakukan Abu Bakar sebelum subuh, tadi sudah kita sampaikan ada 4 macam, Pak. Nah, bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya Umar dalam menjalankan kebaikan tersebut, Pak ya. Jadi sebelum subuh udah banyak sekali kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan diri kita, kira-kira berbanding lurus lah, Pak. Ya, jomplang sekali gitu ya. Abu Bakar udah kemana-mana menghubungkan hubungan kemanusiaan gitu ya. Kemudian ia telah melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail gitu. Sementara kita di waktu tersebut mungkin masih sibuk ngurusin apa? Ngurusin iler gitu Pak ya. Ngurusin bantal, ngurusin selimut gitu ya. Nah, itu kita tuh. Nah. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang abror, selain kebaikan mereka sangat luas, kebaikan mereka secara kuantiti sangat fantastis gitu Pak ya. Kebaikan mereka secara item bermacam-macam. Ternyata di sisi lain apabila mereka melakukan maksiat, taubat mereka pun sangat besar. Ya Pak ya. Jadi taubat mereka sangat besar saat mereka melakukan maksiat yang kecil sekalipun. Sebagai contoh misalkan jemaah sekalian, sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Beliau adalah orang yang sangat mulia. Bahkan apabila Abu Bakar ditanya tentang sejarah peperangan Uhud, Abu Bakar selalu menyebutkan nama Thalhah bin Ubaidillah. Kenapa? Disebabkan karena kegigihan Thalhah bin Ubaidillah untuk membentengi Nabi kita dari serangan musuh. Karena seperti yang kita ketahui Pak ya, di putaran pertama peperangan Uhud, nah ini kaum muslimin betul-betul kelabakan ya Pak ya. Karena apa? Karena mereka tidak mematuhi perintah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan keadaan apapun yang terjadi, pasukan pemanah yang ada di puncak Uhud tidak boleh turun, harus tetap menjaga puncak Uhud ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Akan tetapi ketika peperangan sepertinya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah ini yang ada di puncak Uhud, pasukan pemanah ini enggak mengindahkan aturan yang disampaikan oleh Nabi kita. Ya, mereka turun. Nah, dalam keadaan seperti itu ya, pasukan orang-orang kafir, kaum musyrikin masuk ke puncak bukit Uhud melalui belakang bukit tersebut. Sehingga apa? Ya, kaum muslimin kacau balau. Jadi penting sekali Pak ya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktanya ini, mereka melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi. Ujung-ujungnya apa? Kacau balau. Banyak dari kaum muslimin yang jadi syahid. Bahkan Nabi kita saat itu pun
ya sangat terancam ya Pak ya, sehingga gigi geraham Nabi kita pun di saat itu ya sampai pecah karena terkena senjata orang-orang kafir. Nah ini nih Pak, kegigihan Thalhah bin Ubaidillah menjaga Nabi agar tidak terkena senjata-senjata orang kafir, sampai-sampai tubuhnya itu ya tertancap banyak sekali anak panah. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh orang-orang Quraisy dengan sabetan pedang gitu Pak ya. Nah ini spontanitas ditangkis oleh Thalhah bin Ubaidillah sampai-sampai tangannya pun putus. Jadi disebabkan karena gigihnya perjuangan beliau untuk menyelamatkan Nabi kita, untuk membentengi Nabi kita, ya nama beliau selalu diceritakan oleh Abu Bakar saat Abu Bakar ditanya tentang kisah peperangan Uhud. Kemudian kemuliaan beliau juga, ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau adalah syahid yang masih hidup. Jadi Thalhah masih hidup. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah itu adalah syahid. Jadi kemuliaan beliau gitu Pak ya dari Nabi. Nabi katakan dia syahid, padahal ia masih hidup. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, tiba di suatu hari Pak ya, Thalhah bin Ubaidillah mendatangi rumah Aisyah. Karena memang Aisyah dengan Thalhah ini masih satu keluarga Pak. Ya, masih ada hubungan famili. Hanya saja antara Thalhah dengan Aisyah ini famili tapi bukan mahram. Ya Pak ya. Jadi famili kita itu kan sebagian ada yang mahram kita, sebagian yang lain tidak. Katakan misalkan seperti sepupu gitu Pak ya. Ini famili dekat. Sepupu itu famili, keluarga dekat ya Pak ya. Tapi jangan salah, sepupu itu bukan mahram. Ya Pak ya. Jadi sama, Thalhah dengan Aisyah juga masih famili dekat gitu. Hanya saja mereka bukan mahram. Nah ini Thalhah dengan Aisyah ngobrol gitu Pak ya, bicara. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tempat. Jadi mereka berdua bicara. Nah, Thalhah merasa betah bicara dengan Aisyah karena ia merasakan ada kenikmatan tersendiri saat bicara dengan Aisyah. Bahkan karena ia merasakan ada sesuatu yang nikmat saat bicara dengan Aisyah. Apa yang terlintas di benak Thalhah? Kalau misalkan nanti Rasulullah wafat, sayalah orang pertama yang akan melamar Aisyah. Jadi ini yang terlintas di benak siapa Pak? Thalhah. Lalu kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang, tiba di rumah. Nah, Nabi kita marah. Nabi tidak menegur Thalhah. Kemudian Aisyah pun disuruh masuk ke dalam rumah. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan. Kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya Pak ya. Allah menurunkan ayat yang menjadi teguran terhadap Thalhah. Ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian hendak meminta sesuatu atau hendak berbicara dengan istri Nabi, maka mintalah melalui belakang hijab. Mintalah dari belakang hijab. Nah, ini yang pertama Pak. Kenapa? Karena tadi Thalhah bicara langsung dengan Aisyah. Nah Allah tegur pembicaraan yang dilakukan Thalhah dengan Aisyah. Nanti kalau misalkan hendak bicara atau meminta sesuatu, mesti melalui belakang hijab. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya istri-istri Nabi itu ummul mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Istri-istri Nabi itu diharamkan oleh Allah untuk dinikahi kaum muslimin setelah wafatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mereka itu sama seperti ibu kandung, muhrim gitu ya, bagi seluruh kaum muslim. Nah ini teguran yang kedua Pak. Karena apa? Di benak Tolhah tadi apa? Ia berpikir, ia mengatakan untuk dirinya kalau seandainya nanti Nabi kita wafat, maka orang yang pertama yang akan datang untuk melamar Aisyah siapa? Ya dirinya gitu Pak ya. Nah ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, sebetulnya bicara dengan lawan jenis ini manusiawi gitu Pak ya. Bahkan dalam sehari-harinya kita pun melakukan hal yang demikian. Kemudian adanya lintasan hati gitu ya saat bicara dengan orang. Nah, ini pun sebetulnya manusiawi. Bukan persoalan yang luar biasa gitu Pak ya. Bukan persoalan yang aneh, manusiawi. Akan tetapi Tolhah merasa bersalah besar. Karena Allah telah menegur dari langit. Nah yang ingin saya sampaikan karena Tolhah ini adalah bagian dari orang-orang abror. Ketika ia bertaubat atas apa yang ia lakukan tadi Pak, bagaimana cara taubatnya? Beliau bertaubat dengan cara memerdekakan 2 orang hamba sahaya Pak. Kemudian apa hanya itu aja? Tidak. Ia infakkan 10 ekor onta miliknya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ia menunaikan umroh dengan cara berjalan kaki dari kota Madinah menuju kota Mekah. Jadi inilah taubat orang-orang yang abror itu Pak. Sekalipun dosanya kecil ya Pak ya, sekalipun dosanya kecil, hanya lintasan hati aja gitu ya. Taubatnya itu besar, fantastis. Ya Bapak bayangin memerdekakan 2 orang hamba, itu uangnya berapa itu? Menginfakkan 10 ekor unta, itu nilainya berapa tuh? Menempuh perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk menunaikan umroh sebagai hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Ini gimana ini pengorbanan ini gitu ya? Jadi besar sekali taubat yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Sementara apa? Maksiat yang ia lakukan hanya sebatas lintasan hati. Nah bagaimana dengan kita gitu Pak? Maksiat yang kita lakukan mungkin maksiat kecil ya, taubatnya juga kecil gitu ya. Dan bahkan maksiat besar yang kita lakukan, taubatnya juga kecil. Kalau misalkan kita adil gitu Pak ya, kita melakukan maksiat yang besar ya, taubatnya besar, ya insya Allah ini adalah kebaikan gitu ya. Tapi nggak begitu nyatanya dengan diri kita gitu Pak ya. Maksiat yang kecil dan yang besar, ya taubat yang kita lakukan ya sama-sama kecil. Itu yang terjadi pada kehidupan kita gitu ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi kesimpulannya albir adalah kebaikan yang sangat luas. Ya Pak ya. Saat orang-orang yang melakukan albir, melakukan maksiat kepada Allah, mereka pun akan melakukan taubat dengan taubat yang sangat luar biasa. Ini orang-orang albir. Nah, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, wa tansawna anfusakum. Jadi kalian perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan yang banyak gitu ya. Dalam hal ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan beriman kepada Nabi. Sementara pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani ini melupakan diri mereka sendiri. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ayat ini sebetulnya selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim ya Pak ya. Imam Al-Bukhari ya. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi anak muda yang sedang sakit keras dan ia adalah putra dari seorang Yahudi. Ya Pak ya. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak anak ini agar mengikuti hidayah yang disampaikan oleh Nabi kita.
Lalu si anak ini pun dalam kondisi sakit keras ya Pak ya. Sepertinya meminta isyarat gitu ya, memberikan isyarat kepada kedua orang tuanya atas ajakan yang disampaikan oleh Nabi kita. Kemudian orang tuanya atau ayahnya gitu ya, ayah dari anak yang sedang sakit ini adalah pemuka Yahudi tadi Pak ya. Nah ini mengatakan, ayahnya ini mengatakan, Ati Abul Qasim, kamu patuhilah, kamu ikutilah apa yang disampaikan oleh Abul Qasim. Maksudnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak yang sedang sakit keras ini pun masuk Islam. Ya Pak ya. Jadi anak yang sedang sakit keras ini mengikuti ajakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil hidayah yang disampaikan oleh beliau. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ini salah satu contoh ya Pak ya. Jadi si ayah yang notabene-nya pemuka Yahudi tahu persis di dalam kitab Taurat ya Pak ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Ternyata ia memerintahkan anaknya untuk mengikuti hidayah yang disampaikan oleh Nabi kita. Lalu ia mengabaikan dirinya gitu Pak. Adapun si ayah ini tetap tidak mau bergeming dari ajaran Yahudi ya, ajaran Yahudi, tidak mau mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi putranya diizinkan, diperintahkan untuk mengikuti siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian selanjutnya, ya orang-orang Yahudi juga mengatakan kepada orang-orang Arab Pak ya. Yang kata mereka, wahai orang-orang Arab, kalian ikutilah ajaran yang disampaikan oleh Muhammad. Karena ia adalah Nabi untuk kalian, bukan untuk kami. Jadi yang mengikuti beliau kalian. Adapun kami ya, kami bukan orang Arab. Muhammad itu Rasul untuk kalian aja, bukan untuk seluruh alam semesta kata mereka ya. Nah padahal mereka tahu gitu ya, bahwa Muhammad ini di dalam kitab Taurat dijelaskan sebagai Rasul untuk semesta alam, sebagai rahmatan lil alamin. Mereka tahu itu Pak. Akan tetapi orang-orang Arab mereka perintahkan untuk mengikuti Nabi, sementara mereka melupakan diri mereka. Bahkan mereka selalu menentang dan bermaksiat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa antum tatlunal kitab. Nah ini nih yang kita sampaikan tadi. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu rasul yang benar. Ayah dari putra yang sakit tadi gitu ya, tahu persis itu. Bahwa Muhammad ini adalah rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yatlunal kitab, membaca kitab. Maksudnya kitab Taurat ya Pak ya. Kemudian ya, orang-orang Yahudi yang memerintahkan orang-orang Arab juga tahu bahwa Muhammad ini diutus oleh Allah untuk semesta alam, bukan untuk orang Arab aja, bukan. Mereka tahu itu. Kenapa? Yatlunal kitab. Mereka membaca kitab. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian? Maksudnya apa Pak? Secara logika aja kita suruh orang untuk melakukan kebaikan, lalu kita berdiam diri aja, ini keburukan atau gimana Pak? Kita nggak usah bicara dalil gitu ya, logika aja, akal aja, sesungguhnya ini adalah keburukan gitu Pak ya. Jadi siapapun akan marah tuh kalau ada yang nyuruh melakukan kebaikan, ayo kerja bakti, bersihin lingkungan, giliran orang-orang udah keluar, dia masuk rumah tidur. Ya orang marah itu Pak. Nggak usah bicara dalil gitu ya. Akal sehat aja pasti sepakat kalau ini adalah sebuah keburukan, sebuah kejahatan gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi ini membaca kitab, tahu kebenaran, tapi akalnya tidak dimanfaatkan. Sehingga apa? Mereka melakukan hal-hal yang sifatnya sangat mengancam diri mereka sendiri gitu ya. Sangat membahayakan diri mereka sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan meminta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Kemudian dengan sabar. Akan tetapi wa innaha, akan tetapi salat itu lakabiratun, akan menjadi sesuatu yang sangat berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang tunduk dan takut. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, wasta'inu, kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta tolong kepada Allah. Kata beliau, ini terkait dengan khairud dunia wal akhirah, maslahat keduniaan dan maslahat akhirat. Jadi apabila kita menghendaki maslahat untuk kehidupan dunia kita gitu Pak ya, nanti kita harus meminta bantu kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Kemudian apabila kita meminta menginginkan maslahat untuk kehidupan nanti di akhirat, ya lagi-lagi kita mesti meminta bantu dan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi untuk urusan dunia dan urusan akhirat, apapun maslahat untuk kedua hal ini, kita mesti meminta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disebabkan karena maslahat dunia dan akhirat sekecil apapun gak mungkin bisa kita dapatkan. Ya Pak ya? Gak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau seandainya Allah tidak membantu. Ya Pak ya? Kalau seandainya Allah tidak menolong, ya gak bakal bisa. Ya katakan misalkan untuk urusan dunia kita ya, kita butuh kerja. Kita harus naik kendaraan menuju tempat kerjaan. Sampai di sana kita harus melakukan aktivitas. Lalu pada akhirnya kita mendapatkan ma'isyah kita untuk kehidupan di atas dunia ini gitu Pak ya. Nah ini nih. Kalau misalkan Allah tidak membantu kita saat kita menaiki kendaraan, kira-kira bisa nggak Pak? Nggak bisa. Ya. Kalau misalkan Allah tidak membantu kita, apakah kita bisa melakukan aktivitas di kantor? Sekalipun kelihatannya cuma cetak-cetok gitu ya. Ngetik apalah gitu, duduk, nggak bakal bisa, ya, nggak bakal bisa. Kita nggak usah bicara pekerjaan, aktivitas, kegiatan di kantor gitu Pak ya. Untuk sekedar mengedipkan mata aja, kita nggak bakal bisa Pak. Kecuali Allah betul-betul membantu kita. Ya sebagai contoh misalkan ya Pak ya, mungkin di sekitar kita ya ada orang yang sakit lumpuh gitu, ya. Sehingga apa? Mulut nggak bisa digerakkan, nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Tangan nggak bisa melakukan apa-apa, kaki nggak bisa melakukan perjalanan gitu ya. Seandainya hal ini menimpa kita, kira-kira masih bisa nggak pergi ke kantor? Nggak bisa. Nyampe di kantor kira-kira masih bisa nggak melakukan aktivitas? Nggak bisa. Jadi walau alam jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, mata kita bisa melihat mana arah yang mesti ditempuh gitu ya. Mata kita bisa melihat mana yang berbahaya, mana yang bisa untuk mendatangkan manfaat. Ini semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman mesti berbeda dengan orang kafir.
Untuk mendapatkan ini semuanya gitu Pak ya, kita harus betul-betul menegakkan kesabaran dan sholat. Ya, kita harus menegakkan kesabaran dan sholat. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sebagai orang yang beriman sesungguhnya telah berjanji di hadapan Allah ya Pak ya, untuk senantiasa meminta bantu dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan janji kita di hadapan Allah, Pak. Orang-orang yang beriman mengikrarkan janji setia bahwa akan meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah, ya minimal sehari semalam sampai 17 kali, Pak. Kenapa demikian? Karena di setiap rakaat sholat kita ya kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, salah satu ayat di surat tersebut berbunyi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya menyembah kepada Engkau dan kami hanya meminta pertolongan dan meminta bantuan hanya kepada Engkau. Jadi ini janji kita, Pak. Kita berjanji hanya akan meminta tolong kepada Allah. Maka ya janji ini harus ditunaikan. Janji ini nggak cukup sekedar ucapan di lisan aja gitu Pak ya. Jadi buktikan bahwa kita meminta bantu kepada Allah. Caranya bagaimana? Di sini Allah jelaskan dengan cara menguatkan kesabaran dan sholat. Jadi apabila ayat ini kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang menepati janji gitu Pak ya. Kita sedang menepati janji. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, bisobari dengan sabar. Nah, sabar di sini ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, setidaknya ada dua pendapat ya Pak ya. Yang pertama ya sabar dengan makna hakiki. Ya, ini penafsiran yang pertama Pak. Sabar dengan makna hakiki. Nah, sabar itu kata ulama-ulama kita terbagi menjadi berapa macam Pak? Ada berapa macam sabar? Ada 3 macam. Yang pertama, as-sabaru alal musibah. Sabar dalam menerima ujian atau cobaan, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dalam kandungan sabar dalam ayat ini berdasarkan penafsiran yang pertama Pak ya. Jadi saat kita bersabar ketika ujian datang menimpa, kesabaran dalam menerima ujian itu sebetulnya sebuah upaya untuk meminta bantu dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian yang saya muliakan, orang yang bersabar atas musibahnya, ya Allah janjikan banyak hal Pak. Ya, Allah janjikan banyak kebaikan. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran kita lihat ya Pak ya, Allah mengatakan terhadap orang-orang yang sabar, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang akan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira dapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala ini kebaikan atau tidak, Pak? Bapak bayangkan penguasa jagat raya ini, penguasa langit dan bumi memberikan sanjungan kepada Bapak. Ini baik sekali Pak. Ini menggembirakan sekali gitu ya. Nggak usah bicara Allah sebagai penguasa jagat raya. Penguasa Indonesia aja Pak. Kalau misalkan memberikan sanjungan sama Bapak, apa yang terjadi? Bisa loncat-loncat 2 minggu Pak. Saking senangnya loncat-loncat sampai 2 minggu gitu ya. Jadi wallahu a'lam, Allah akan mengapresiasi orang-orang yang bersabar atas musibah yang menimpanya. Hanya saja jemaah sekalian yang saya muliakan, mungkin udah pernah kita sampaikan di sini ya, bersabar atas musibah itu kata Nabi, ala as-sadamatil ula. Di saat pukulan pertama musibah itu menimpa kita. Ya Pak ya. Jadi waktu bersabar yang akan membuahkan kebaikan di sisi Allah, yaitu kesabaran di saat musibah itu pertama kali menimpa kita.
fi sadamatil ula, di pukulan pertama. Nah, kalau misalkan kita bersabar atas musibah setelah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian gitu Pak ya, nah ini nggak ada lagi nilainya Pak. Karena apa? Ya secara alami siapapun orangnya gitu ya, biar kata dia dapat musibah yang besar kalau udah lewat 1 minggu, jadi biasa lagi gitu loh. Secara alami dia akan dapat menerima. Orang nggak bisa lagi dikembalikan. Katakan misalkan keluarga yang dicinta meninggal, kalau udah 2 minggu Pak, udah biasa lagi. Jadi kalau dia sabar disebabkan karena berlalunya waktu gitu ya. Ini sabar ini bukan sabar yang akan membuahkan kebaikan. Tapi kapan kesabaran terhadap musibah kematian ini baru bisa membuahkan kebaikan seperti sanjungan dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala saat musibahnya terjadi, di saat itu juga kita betul-betul bersabar. Itu Pak ya. Jadi walau alam kalau misalkan terjadi musibah, kita tahu ya pingsan dulu gitu ya. Pingsan dulu sampai seharian gitu ya, pingsan gitu ya. Nah ini kira-kira bersabar atau tidak? Tidak. Ya Pak ya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini ya, saat dia mendatangi seorang wanita yang ditimpa musibah kematian ya. Jadi wanita ini betul-betul histeris gitu Pak. Ya kata Nabi apa? Ya sabar, sabar. Sabar itu di pukulan yang pertama kata Nabi. Nah si wanita ini gak kenal sama Nabi kita. Lalu apa kata dia? Karena bukan engkau yang menerima musibah ini, makanya kau bisa ngomong seperti itu. Ya, ayat yang disampaikan oleh wanita itu. Lalu kemudian ya Nabi melihat gak ada celah untuk memberikan nasihat kepada wanita ini Pak ya. Nabi pulang. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain datang, kamu tahu nggak tadi siapa itu? Ya wanita ini ngomong nggak tahu. Itu adalah Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga ia tinggalkan musibahnya, ia datangi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta maaf. Lalu dinasihatkan oleh Nabi, as-sabaru fi as-sadamatil ula. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi ini sabar yang pertama Pak ya. Jadi kalau kita bersabar atas musibah yang menimpa, insya Allah kesabaran itu adalah bentuk permintaan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu banyak macamnya Pak ya. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut dan khawatir. Nah ini termasuk ujian Pak. Misalkan masa depan kita ya kira-kira gimana nih? Anak-anak kita nantinya bagaimana nih? Jadi ada kekhawatiran atas mereka gitu Pak ya. Nah ini termasuk ujian. Kalau kita bersabar dalam menyikapi kekhawatiran tersebut, ya insya Allah ini adalah kebaikan. Walju, lapar. Nah ini termasuk ujian atau musibah. Wa naqsim minal amwal, punya harta cuma sedikit. Nah, ini juga ujian musibah Pak, hidup dalam keadaan miskin gitu ya. Jadi beruntung kita tuh Pak, hartanya nggak banyak. Jadi waktu-waktu kita ya itu adalah ujian. Kalau kita bersabar dengan cara qanaah gitu Pak ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian kita nggak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang diharapkan oleh Allah gitu ya. Kita bersabar atas keadaan yang ada gitu ya. Ini kesabaran ini adalah sesuatu yang sifatnya permintaan untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, diri maksudnya kematian. Ya, ini juga ujian. Wa thamarat, misalkan terjadi paceklik ya. Jadi banyak Pak, musibah itu banyak ya. Intinya musibah itu segala sesuatu yang terjadi tidak diinginkan oleh jiwa manusia, itu musibah. Kemudian yang kedua ya Pak ya, sabar yang kedua, as-sabaru ala al-wajibat. Bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menjalankan perintah Allah itu ya
harus dengan kesabaran. Ya Pak ya. Katakan misalkan sholat seperti di dalam ayat yang mulia ini Pak. Untuk bisa sholat dengan cara yang baik, kemudian istiqomah, ini butuh kesabaran Pak. Ya. Kemudian yang ketiga Pak ya, kesabaran yang ketiga, as-sabaru ala tarki al-ma'siyah. Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, meninggalkan larangan-larangan Allah juga butuh kesabaran Pak. Ya. Sebagai contoh misalkan meninggalkan riba, ini harus dengan kesabaran. Kalau misalkan kita nggak sabar dengan keadaan, katakan misalkan keadaan sulit gitu Pak ya. Ya, Bapak bayangin aja, tukang riba itu sampai ke pintu kita loh, gedor-gedor. Ya Pak ya. Nah, ini fitnah akhir zaman ini Pak. Ya, nawarin ke pintu kita. Asal mau aja, nggak perlu syarat-syarat yang bagaimana gitu Pak. Nggak perlu. Asal mau aja. Jadi wallahu alam ini butuh kesabaran. Ya. Jadi tanpa kesabaran nggak mungkin kita bisa sukses meninggalkan apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penafsiran pertama untuk as-sabar di dalam ayat ini Pak ya, sabar secara hakikat. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengutip penafsiran yang kedua untuk sabar di sini, kata beliau maksudnya adalah puasa. Ya Pak ya. Jadi mintalah bantuan kepada Allah dengan puasa. Nah, itu sebetulnya maksudnya kata beliau. Jadi sabar ditafsirkan oleh beliau dengan puasa. Nah, setelah diteliti oleh ulama-ulama kita, antara puasa dengan sabar itu memang nggak bisa dipisah Pak. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan ya puasa itu adalah menahan diri. Nah, sabar juga secara bahasa ya menahan diri. Makanya Nabi mengatakan ya, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Karena 3 kesabaran yang tadi kita sampaikan tercakup di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Sabar atas musibah, ini tercakup di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Mana musibahnya saat kita puasa? Ya musibahnya rasa lapar. Tadi sudah kita katakan al-ju', lapar. Nah, ini salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita rasakan saat kita puasa gitu ya. Jadi puasa itu mengandung kesabaran atas musibah karena kita menahan lapar. Kemudian orang-orang yang puasa biar puasanya bernilai besar, ya selama ia puasa ia harus lakukan perintah-perintah Allah dengan baik. Ya Pak ya. Katakan misalkan ada yang puasa nahan lapar udah susah-susah, giliran sholat zuhur dan asar kagak sholat. Kira-kira puasanya sempurna nggak Pak? Nggak sempurna. Ya. Selama 1 hari penuh, ya tidur aja. Padahal ada kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jadi kesempurnaan ibadah puasa ini nggak tercapai gitu ya, kalau kita nggak sabar untuk menjalankan perintah Allah. Dan ini sangat sulit karena posisi kita dalam keadaan lapar. Makanya sabarnya harus lebih kuat gitu Pak ya. Jadi sedang puasa, lalu muazzin memanggil kita untuk sholat zuhur. Jadi berat Pak, berat. Ya, karena apa? Karena kondisinya sedang lapar. Kemudian kesempurnaan ibadah puasa ini juga ya kita harus bersabar untuk menahan diri dari larangan-larangan Allah. Ya orang yang berpuasa selama 1 hari ia harus menjaga lisan. Katakan contohnya seperti itu Pak ya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah. Ini mesti dilakukan. Kemudian menjaga perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita mengancam di dalam hadis kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal atasu wal ju'. Banyak orang yang berpuasa nahan lapar, tapi nggak ada hasilnya. Illal ju' kecuali lapar, wal atas dahaga.
Nah, ini siapa orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang tidak bersabar dari apa? Dari meninggalkan larangan-larangan Allah di saat dia sedang berpuasa. Lisan nggak dijaga gitu Pak ya. Kemudian yang lain-lain ya, apa yang dilarang oleh Allah nggak bisa dijaga. Jadi puasanya itu nggak akan sempurna. Nah, baik. Jadi inilah maksud dari sabar di dalam ayat ini Pak ya. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk meminta bantu kepada Allah dengan apa? Sholat. Nah jemaah sekalian, sholat ini adalah ibadah yang paling utama ya Pak ya. Ibadah yang paling utama. Kenapa? Disebabkan karena sholat ini akan menetapkan kebaikan yang kita kehendaki. Misalkan Bapak mau dapat kebaikan apa? Dengan sholat, insya Allah kebaikan itu akan Bapak peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dengan sholat tersebut kita juga akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Nah ini istimewanya sholat itu Pak. Kita menghendaki kebaikan, insya Allah akan bisa diperoleh dengan sholat. Kita hendak dijauhkan dari keburukan, insya Allah akan dapat kita peroleh dengan sholat. Makanya di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan sebuah ayat sebagai tafsir untuk sholat di sini Pak ya, kata beliau, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kita sholat dengan cara yang baik, hasil dari sholat yang baik itu ya kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini di dunia ini Pak. Ya, di dunia ini Allah akan jauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar, fahsya wal munkar. Kira-kira apa perbedaan di antara fahsya dan munkar Pak? Ya, jadi Allah sebutkan ada dua kejahatan yang akan dijauhkan dari orang-orang yang sholat. Yang pertama fahsya, yang kedua munkar. Apa perbedaan antara fahsya dengan munkar? Ya, kalau keji apa namanya? Kalau keji itu Isang. iseng. Oh iseng. Ya. Oh, contohnya kayak gimana itu? Ya, yang bunyiin sandal orang gitu. Oh iya. Jadi iseng sama orang gitu ya. Ya. Nah, kalau munkar Saya menolak kebenaran. Baik. Jadi perbedaan antara dua hal ini ya Pak ya. Kalau yang disebut dengan fahsya, ini maksiat dan kejahatan yang rahasia. Ya Pak ya. Jadi fahsya itu maksiat yang sifatnya rahasia. Kemudian mungkar adalah maksiat dan keburukan yang sifatnya terekspos atau terbuka. Ya Pak ya. Jadi apapun kejahatan dan maksiat yang dilarang oleh Allah sesungguhnya tercakup di dua hal ini Pak. Kalau bukan maksiat itu sesuatu yang tersembunyi, ya maksiat itu sesuatu yang terbuka. Ya Pak ya. Jadi fahsya itu adalah maksiat yang sifatnya tersembunyi. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Janganlah kalian dekati zina karena zina itu adalah dosa tersembunyi. Kira-kira ada nggak orang yang berzina secara terang-terangan Pak? Ya pada umumnya orang yang berzina yang diam-diam, tersembunyi, takut ketahuan sama orang. Itu pada umumnya seperti itu Pak. Jadi zina karena memang secara umum dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah sebutkan apa? Fahisha atau fahsya. Kemudian selanjutnya mungkar adalah dosa yang terang-terangan. Nah, ini
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna ankarol aswati la sautul hamir. Inna angkaro itu sama dengan mungkar. Ya, angkara mungkar ya Pak ya. Sebetulnya itu juga ya, angkara mungkar ya. Inna angkarol aswat la sautul hamir. Angkar dengan mungkar sama Pak. Jadi seburuk-buruk suara, kata Allah adalah suara keledai. Kira-kira suara itu terekspos apa? Kedengaran ke orang lain, kedengaran kemana-mana. Jadi mungkar itu adalah keburukan yang sifatnya terbuka, tersebar, diketahui orang banyak. Makanya menegakkan amar ma'ruf, pasangannya apa Pak? Nahi mungkar, mencegah kemungkaran atau keburukan yang terang benderang. Kalau seseorang melakukan kemungkaran diam-diam, apa yang mesti dicegah? Ya, jadi nahi mungkar itu berlaku terhadap kemungkaran atau keburukan yang terang benderang. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, itu di dunia ini ya, kita akan dipelihara oleh Allah dari fahsya dan mungkar dengan apa? Salat. Kemudian kelak di yaumil akhir kita akan dijaga oleh Allah dari jilatan api neraka melalui apa Pak? Salat. Nah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Apa jawaban orang-orang yang tinggal di Sakor Pak? Lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami nggak sholat. Nah ini nih, ya seseorang akan dapat dicegah sehingga ia tidak masuk ke dalam neraka dengan apa? Sholat. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua, sholat bisa menjadi alat untuk minta bantu kepada Allah sehingga apa? Kita mendapatkan manfaat di dunia ini dan manfaat di akhirat kelak. Ya. Sebagai contoh misalkan di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang orang-orang beriman Pak ya, qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman itu beruntung. Ya Pak ya. Kalau misalkan Bapak baca sampai ke bawah, Allah menyebutkan sholat 2 kali. Ya, mereka sholat dengan khusyuk, kemudian sholat mereka jaga. Jadi Allah menyebutkan sholat sampai 2 kali. Artinya apa? Untuk menetapkan keuntungan di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang paling dominan, sehingga Allah sebutkan sholat 2 kali Pak ya. Yang paling dominan adalah sholat. Kemudian selanjutnya saat kita dihisab nanti gitu ya, urusan kita akan baik atau tidak sangat bergantung kepada sholat tersebut. Makanya kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abd as-sholat. Ibadah yang pertama kali akan dihitung nanti di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain-lain juga akan bagus. Artinya apa? Tidak akan ada fahsya dan mungkar kalau sholat seseorang bagus. Jadi urusan nanti di hadapan Allah akan mudah kalau sholat ini bagus. Tapi kalau misalkan sholat ini bermasalah gitu Pak ya, ya udah urusan-urusan yang lain juga akan bermasalah. Akan tetapi ya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sholat. Jika sholat wajibnya ada kekurangan, ada masalah gitu Pak ya, Allah meminta para malaikat untuk mencari catatan amal apakah ada sholat sunnah yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah terhadap orang beriman, terhadap orang yang sholat. Kalau ada sholat sunnah ini akan dijadikan Allah sebagai penambal untuk kekurangan-kekurangan sholat wajibnya. Jadi penting sekali sholat ini Pak ya, penting sekali sholat ini. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaha lakabiratun. Jadi sholat itu merupakan hal yang sangat berat. Ya Pak ya. Jadi sholat itu berat karena memang harus istiqomah. Kemudian harus khusyuk. Kemudian kalau bisa di awal waktu. Ya,
di awal waktu. Ini berat Pak, 3 hal ini sangat berat. Kalau bisa berjamaah lagi gitu ya. Jamaah ini juga berat Pak. Ya, sangat berat untuk menghadiri sholat wajib dengan cara berjamaah. Jadi ini akan berat bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, penafsiran terhadap khosyiin, di sini banyak sekali Pak ya. Banyak sekali dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Pada intinya dapat disimpulkan dari sekian banyaknya penafsiran untuk khosyiin, yaitu mereka adalah orang-orang yang tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, waktu sedikit lagi ya. Kemudian selanjutnya ini disampaikan beberapa intisari yang bisa kita petik dari ayat ini. Ya. Yang pertama, ayat ini menggambarkan kepada kita akan buruknya ya Pak ya. Akan buruknya seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, padahal ia sendiri tidak melakukan hal tersebut. Dan biasanya gitu Pak ya, orang yang memerintahkan kebaikan seperti ini adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau dia nggak tahu ilmunya tentang kebaikan, nggak mungkin dia perintahkan, kan begitu? Ya, jadi kita tahu dulu ilmunya, baru kemudian kita perintahkan. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan kita nggak berilmu gitu ya, kita nggak berilmu lalu kita lakukan atau kita abaikan diri kita gitu ya, ini nilainya nggak begitu buruk Pak. Ya, tapi kalau misalkan kita berilmu, kita abaikan diri kita ajak orang lain supaya mereka melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Nah, ini orang ini akan mendapatkan keburukan yang sangat besar. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqul ma la taf'alun. Kebencian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sementara ia enggak melakukan kebaikan tersebut. Bahkan di dalam hadis ya Pak ya, di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dikutip oleh Imam Al-Khazin ya Pak ya dalam tafsir beliau, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang seperti ini nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, orang-orang alim yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sementara ia lupakan dirinya. Kata Nabi, orang ini akan masuk neraka. Kemudian apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini akan terbang di neraka dengan posisi ususnya terurai. Jadi kepala, badannya nggak ada, tinggal usus doang gitu Pak. Kemudian disebabkan karena ia terbang melayang-layang di neraka, orang-orang yang dulunya ia perintahkan, ya, ada yang menyaksikan, oh itu yang, gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu ia perintahkan untuk melakukan kebaikan, ada mungkin yang masuk neraka atau gimana gitu ya. Kata Nabi, mereka akan bertanya, bukankah engkau yang dulu menyampaikan kebenaran untuk kami, yang menyampaikan perintah agar kami melakukan kebaikan? Nah, ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan Pak ya. Nah, ini ancaman bagi orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sementara ia abaikan dirinya sendiri ya. Kemudian intisari kedua, melalui ayat ini seperti kita sampaikan tadi Pak ya, kita diajak oleh Allah untuk melakukan albir. Ya. Jadi bicara soal kebaikan, kita jangan mencukupkan hanya satu kebaikan ya Pak ya. Saya mah sholat aja dah, yang lain nggak usah. Sholat aja bagus, alhamdulillah. Nggak bisa begitu Pak. Jadi seluruh kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi, ini semuanya harus kita lakukan. Kata Nabi, tingkatan keimanan itu ada berapa Pak?
antara 60 sampai 70. Yang paling tinggi afdaluha qaulul la ilaha illallah, mengucapkan atau menyebutkan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah kata Nabi membuang duri dari jalanan. Nah, ini di antara keduanya masih banyak pintu-pintu kebaikan, Pak. Nah, kita baru dikatakan orang yang abaror. Nah, ini nih, saat kita menjalankan atau memasuki pintu-pintu kebaikan yang ada. Ya, kalau bisa semuanya dimasukin, Pak. Karena memang apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan parsial aja gitu, Pak. Ya, jangan memadakan diri dengan satu kebaikan aja, jangan. Soalnya apa? Kita nggak tahu. Kebaikan yang kita tekunin kalau misalkan satu macam aja, kita nggak tahu ini bakal diterima di sisi Allah atau tidak. Kalau seandainya tidak diterima, nggak ada lagi andalan yang lain, udah selesai, Pak. Ya, rugi sekali, Pak. Ya, contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Orang-orang beriman, mereka menunaikan sholat wajib, iya. Tapi ternyata bermasalah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk menambal kekurangan atau masalah sholat wajib tadi? Allah memerintahkan malaikat untuk membuka apakah ada amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Ternyata ada gitu ya. Lalu dengan amalan sunnah itu Allah sempurnakan sholat-sholat wajib. Nah ini nih, jadi kita butuh ibadah yang lain, Pak. Kalau seandainya ibadah andalan kita bermasalah, nggak ada yang lain, udah selesai. Maka oleh karena itu ya, banyak yang keliru dalam menjalankan agama, Pak. Dia hanya mengambil sebagian tertentu aja dalam urusan agama ya. Ini keliru sebetulnya. Ya katakan misalkan banyak orang dari kaum muslimin yang berlebihan dalam urusan politik misalkan. Ya bicara soal politik ini bagian dari agama, nggak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi politik ini bagian dari agama. Makanya kalau Bapak misalkan membuka buku-buku fikih, di sana akan ada bab khusus yang berjudul as-siyasah, politik. Ini bagian dari agama. Ini adalah bagian dari ibadah gitu. Tapi saat kita memasuki pintu ibadah berupa politik ini nggak boleh berlebihan. Ya Pak ya. Kalau misalkan kita hulu dalam bab ini gitu ya, otomatis pintu-pintu yang lain pun akan terabaikan. Jadi nggak bisa. Ya, kita masuki semuanya, jangan hulu di satu pintu. Kalau kita hulu, sikap hulu itu akan menutupi kita dari pintu-pintu yang lain. Makanya kalau Bapak bicara dengan orang yang hulu dalam masalah politik, ya mereka mengatakan nggak ada solusi bagi umat kecuali politik. Jadi hanya politik aja yang bakal bisa menjadi solusi bagi umat. Kemudian kita lihat banyak juga kaum muslimin yang dulu dalam pintu dakwah. Jadi dakwah. Bahkan kadang-kadang keluarga inti ditinggalin dakwah Pilihan Jaya gitu ya. Jadi hulu dalam dakwah. Nah ini nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan sumuliatuddin, totalitas kita dalam menjalankan pintu-pintu ibadah dalam agama ini. Rahasianya kenapa sih Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya rahasianya agar kita betul-betul punya bermacam-macam kebaikan. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita telah memasuki pintu-pintu yang ada, insya Allah inilah yang disebut dengan al-abaror atau al-bir dalam ayat ini ya. Jadi intinya yang bisa sampaikan, jangan buruk dalam satu pintu ibadah, tapi berupayalah untuk memasuki setiap pintu sesuai dengan kemampuan kita. Ya Pak ya, sesuai dengan kemampuan. Bicara politik, kita harus tahu politik, tapi sesuai dengan kapasitas kita aja. Jangan sampai kapasitas
kapasitas kita untuk RT aja nggak mumpuni, bicaranya udah urusan gubernur gitu ya, bicaranya udah urusan presiden. Jangan sampai kayak gitu juga, bahaya itu, buruk juga namanya. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Bicara soal ekonomi Islam, kita masukin supaya kita paham bagaimana kita harus berbisnis, bagaimana kita harus bertransaksi gitu ya. Bicara soal pokoknya banyak ya, antara 70 sampai berapa tadi, 60 sampai 70 pintu Pak. Ini semuanya harus dimasukin. Ya, dan tidak boleh duduk di satu pintu. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, persoalan yang mesti kita ambil sebagai intisari yang ketiga ya Pak ya. Kita harus banyak membaca ayat-ayat Allah. Ya. Kita harus banyak membaca ayat-ayat Allah dan harus diupayakan dengan apa? Tadabbur. Ya Pak ya. Jadi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini mesti membuka pintu yang lain, yaitu kebaikan berikutnya yang bernama tadabbur. Membaca ya Pak ya, membaca dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran ada iqra. Ya Pak ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian tilawah. Nah, seperti di sini ya Pak ya. Tatlun. Nah, ini tilawah. Jadi membaca Al-Quran itu kalau bukan iqra ya tilawah. Nah, apa perbedaan antara iqra dengan tilawah? Iqra itu sekedar membaca aja. Adapun seperti di ayat ini tilawah, artinya apa? Tilawah itu artinya setelah kita membaca harus kita upayakan mentadabburi ayat yang kita baca. Karena tilawah itu artinya apa? Ya, setelah satu keadaan datang keadaan berikutnya. Contoh misalkan kalau antri gitu Pak ya, setelah nomor 1 ada nomor 2. Setelah nomor 2 ada nomor 3. Ini yang disebut dengan tilawah. Ya Pak ya, ini yang disebut dengan tilawah. Apa namanya ya? Bersambung gitu ya dengan yang lain. Nah ini pun tilawah ya, kita baca Al-Quran kemudian bersambung dengan apa? Tadabbur. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hal ini tentunya melihat keadaan juga ya. Kalau misalkan kita sedang berada di bulan Ramadan, yang paling utama ya qiraah aja, membaca aja Pak. Ya, jadi kita perbanyak membaca Al-Quran, membaca aja kalau di bulan Ramadan. Karena ulama-ulama kita sengaja, ya banyak dari kalangan ulama-ulama kita ya, mereka sengaja menutup majelis ilmu karena ingin fokus untuk membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan, ya bacaan kita harus dibarengi dengan tadabbur. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, intisari berikutnya ya, puasa dan sholat atau sabar dengan sholat itu Pak ya, ini dua ibadah yang sangat agung ya. Jadi jangan main-main terkait dengan puasa atau terkait dengan sholat ya Pak ya. Jadi sholat ini harus betul-betul dijaga. Jadi kita harus menjaga sholat seperti Nabi kita menjaga sholat. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, layaknya kalian melihat aku sholat. Perlu diketahui, sholat seperti sholat Nabi tidak hanya terkait cara dan bacaan aja Pak. Enggak. Banyak orang yang memahami hanya sebatas itu aja gitu ya. Caranya, gerakannya, bacaannya sama sama Nabi. Hanya itu yang terkandung dalam hadis tadi, enggak. Penjagaan terhadap sholat itu juga harus kita lakukan seperti Nabi menjaga sholat. Ya, mengutamakan sholat dari yang lain harus kita lakukan seperti Nabi mengutamakan sholat dari yang lain. Katakan misalkan Nabi menjaga sholat, kata beliau, "Ju'ilat li as-sholat qurratu ain." Sholat itu bagiku sama dengan perhiasan yang sangat mahal. Artinya Nabi menjaga betul. Ya, maka Nabi ya sholat di awal waktu. Ya Pak ya. Jadi harus dijaga sholat itu seperti Nabi menjaga. Kemudian Nabi mengutamakan sholat dari
yang lain-lain. Seperti dikatakan oleh Aisyah Pak ya, bahwa Nabi kita itu apa namanya ya, tidak egois gitu Pak. Jadi mentang-mentang suami nggak mau ikut kerjaan istri gitu ya, nggak seperti itu Nabi kita. Kalau misalkan ada waktu yang longgar, bahkan Nabi kita tuh ikut menumbuk gandum, membantu istri-istrinya gitu ya. Jadi wallahu a'lam, kata Aisyah, kalau Nabi misalkan sedang mengerjakan pekerjaan istrinya gitu ya, seperti menumbuk gandum di rumah Aisyah gitu ya, lalu tiba waktu sholat, apa kata Aisyah? Nabi itu bersegera untuk mendatangi sholat, sehingga sepertinya Nabi nggak kenal sama saya. Ya, sepertinya Nabi nggak kenal sama saya, kata Aisyah. Coba Bapak lihat, Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ya Pak ya, istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ternyata kalau sholat waktunya udah tiba, Nabi lebih mencintai sholat tersebut dibanding istri yang ia cintai. Sampai-sampai sepertinya dia nggak kenal sama Aisyah. Kita bisa nggak seperti itu mengutamakan sholat? Nggak usah istri gitu ya, benda yang kita cintai aja kalau lagi asik, sholat dipanggil sama muadzin gitu ya, udah ini dulu gitu ya. Itu padahal benda itu, nggak usah istri yang dicinta gitu ya. Pekerjaan juga begitu. Nah, jadi wallahu a'lam, sunnah menjalankan sholat seperti layaknya Nabi mencakup bagaimana pengutamaan terhadap sholat tersebut, penjagaan terhadap sholat tersebut. Tidak hanya sebatas gerakan dan bacaan-bacaan yang lain. Baik. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, ayat ini ditutup oleh Allah kecuali orang-orang yang khosyiin. Ya, jadi hanya mereka lah orang-orang yang takut atau khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu menjaga sholat tersebut. Ya Pak ya. Jadi kalau kita nggak tawadhu, rendah diri, ya nggak mungkin bisa kita jaga sholat tersebut Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang sombong nggak butuh terhadap Allah Pak. Ya, orang-orang yang sombong itu nggak butuh sama Allah Pak. Bagi dia dirinya segalanya udah. Bahkan orang-orang sombong itu merasa dirinya adalah Tuhan. Seperti Firaun, dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Jadi orang sombong nggak butuh terhadap Allah. Adapun orang yang tawadhu, mereka sangat butuh kepada Allah. Bahkan untuk sebuah manfaat, mereka butuh pertolongan dari Allah. Untuk bebas dari sebuah mudarat, mereka butuh terhadap Allah. Jadi mereka butuh selalu kepada Allah. Nah, apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan Allah? Yang mereka lakukan adalah sabar dan sholat. Itulah. Ya. Maka oleh karena itu di pesan yang ketiga, yang terakhir ini, jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah. Ya. Merendahlah, niscaya apa? Niscaya kita akan dapat menjaga sholat sebagai perantara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini udah lewat ya Pak ya? Lewat waktunya. Kita tutup ya tafadhol hadis. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol. Iya. Oh, Belum dulu ya? Belum sempat. Bahasanya juga nggak ngerti saya. Boleh nanti ya dulu ya. Soalnya lagi di pondok dan Belanda. oh iya. Ya. Mana aja?
matiin bos, habis bos.